Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story yang dirahmati Allah, marilah kita awali cerita ini dengan bersholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat semua, pernahkah kita menilai seseorang hanya dari penampilannya saja? Pernahkah kita menganggap rendah orang lain, tanpa tahu siapa dia sebenarnya? Dan pernahkah kita menyesali sebuah sikap, karena ternyata yang kita rendahkan justru jauh lebih mulia daripada yang kita sangka? Kisah ini adalah tentang seorang pria sederhana, atau mungkin terlihat sederhana. Ia berpakaian lusuh, penuh debu dan noda tanah. Kaos kremnya sudah robek di bagian pundak. Wajahnya kusam, rambutnya acak-acakan, dan aroma tubuhnya membuat orang enggan berdiri terlalu dekat. Namun di balik semua itu, ia menyimpan rahasia yang kelak mengguncang seluruh markas TNI di kotanya. Namanya Darman, seorang pria berusia 35 tahun. Sehari-hari, ia dikenal di pasar sebagai tukang sayur keliling. Dengan gerobak kayu yang catnya mulai mengelupas, ia mendorong dari gang ke gang, menawarkan bayam, kangkung, tomat, dan timun kepada ibu-ibu rumah tangga. Tidak ada yang mengira bahwa sosok ini kelak akan menjadi berita besar di seluruh kota. Pagi itu, matahari baru naik setengah, namun pasar sudah penuh aktivitas. Suara tawar-menawar, aroma bumbu dapur, teriakan penjual ayam, semuanya bercampur menjadi harmoni khas pasar tradisional. Darman berjalan pelan mendorong gerobaknya, matanya seolah mencari sesuatu, atau mungkin seseorang. Ia berhenti sejenak di depan kios bumbu milik Burini. "Men, ini tomatmu masih ada? Aku ambil 3 kilo. Ya." "Boleh, Bu. Ini saya pilihin yang bagus," jawab Darman sambil tersenyum tipis. Namun setelah itu, ia tidak kembali mendorong gerobak seperti biasa. Ia justru memutar arah menuju sebuah jalan besar. Jalan yang mengarah ke pos penjagaan TNI di ujung kota. Beberapa orang di pasar melihatnya dan bertanya-tanya, "Ngapain si Darman ke sana? Mana bajunya kotor begitu?" Sesampainya di depan pos, mata Darman tertuju pada seorang wanita. Tubuhnya tegap, seragam dinasnya rapi, wajahnya cantik dengan tatapan tegas. Ledda Ayu, salah satu tentara wanita yang dikenal disiplin, sekaligus jadi buah bibir para pemuda setempat karena kecantikannya. Darman berhenti di depan pintu gerbang, menarik napas panjang. Prajurit yang berjaga sempat menatap heran, namun tak sempat bertanya, karena tiba-tiba Darman melangkah maju dan berlutut di hadapan Ledda Ayu. Suasana langsung hening. Prajurit lain yang sedang duduk di pos menoleh, sebagian menahan tawa. Dengan suara lantang yang terdengar jelas oleh semua orang di sekitar pos, Darman berkata, "Maukah kau menjadi istriku?" Ayu terperangah. Ia memandang pria lusuh di depannya, lalu tersenyum sinis. "Kamu pikir aku mau sama tukang sayur kotor kayak kamu? Cermin dulu, Mas." Suara tawanya membuat prajurit lain tertawa terbahak-bahak. Ada yang bersiul, ada yang menepuk-nepuk bahu temannya sambil berkata, "Woi, ini gembel ngelamar tentara, gokil bener." Darman tetap berlutut, tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Ayu dengan tenang, lalu bangkit, membetulkan gerobaknya, dan pergi begitu saja. Ayu masih berdiri sambil menggelengkan kepala, merasa geli bercampur heran. Namun, ada sesuatu pada tatapan Darman yang entah kenapa, membuatnya sulit untuk dilupakan. Tatapan itu bukan tatapan orang kalah, bukan tatapan seorang pengemis, melainkan tatapan seseorang yang tahu persis apa yang sedang ia lakukan. Hari itu, tak seorang pun di pos TNI itu menyadari bahwa apa yang mereka tertawakan akan menjadi cerita yang membuat mereka terdiam malu, hanya dalam waktu 1 minggu saja. Hari-hari setelah kejadian itu, pasar kecil di pinggiran kota dipenuhi cerita tentang tukang sayur yang nekat melamar tentara. Orang-orang menertawakannya. Bahkan ada yang sengaja menunggu Darman lewat hanya untuk menggodanya. Jenderal Sayur, kapan nikahnya sama Ledda Ayu? Kalau mau ngelamar lagi, jangan lupa bawa bunga, men." Darman hanya tersenyum, mengucapkan salam, lalu melanjutkan dorongan gerobaknya. Tidak sekalipun ia membalas hinaan atau marah.
Bahkan Bu Rini yang biasanya cerewet sampai berkata pelan. Men, kamu nggak sakit hati dilihatin orang kayak gitu? Darman menjawab tenang. Kalau kita yakin sama diri kita, Bu, omongan orang cuma lewat aja di telinga. Sementara itu di pos penjagaan TNI, Letda Ayu juga tidak lepas dari cibiran rekan-rekannya. Yu, katanya dilamar tukang sayur. Kapan jadi mantu pasar? Ada juga yang bercanda. Kalau jadi nikah, kita semua siap dapat diskon sayur. Ayu hanya membalas dengan senyum sinis. Dalam hati, ia menganggap Darman hanyalah pria aneh yang terlalu percaya diri. Namun seminggu kemudian, suasana di markas TNI berubah drastis. Sejak pagi, kabar beredar bahwa akan ada inspeksi mendadak dari seorang jenderal tinggi yang akan memeriksa kedisiplinan pasukan. Semua prajurit diminta memakai seragam rapi, sepatu mengkilap, dan berdiri siap di lapangan apel. Jam menunjukkan pukul 8 ketika suara sirene tanda apel berbunyi. Semua prajurit berbaris tegak, termasuk Letda Ayu di deretan depan. Wajahnya serius, mencoba bersikap profesional di hadapan komandan. Beberapa perwira menunggu di sisi lapangan, menoleh ke arah gerbang markas. Tak lama, sebuah mobil dinas hitam dengan plat khusus militer memasuki halaman. Pintu belakang terbuka perlahan, dan yang keluar adalah sosok yang membuat semua mata membelalak. Pria itu tegap, gagah, dengan seragam jenderal lengkap. Pundaknya bertabur bintang, sepatu kulitnya mengkilap, dan tatapannya tajam namun tenang. Beberapa prajurit spontan memberi hormat. Letda Ayu yang berdiri di depan ikut memberi hormat. Namun detik berikutnya, darahnya serasa berhenti mengalir. Itu adalah Darman. Pria yang seminggu lalu ia hina habis-habisan di depan pos. Pria yang ia tertawakan bersama rekan-rekannya. Namun kini, berdiri di hadapannya sebagai jenderal TNI. Suasana lapangan apel berubah hening. Bahkan suara burung yang tadi berkicau pun seakan ikut terdiam. Letda Ayu menelan ludah. Matanya membesar, hatinya berdebar keras. Darman berjalan perlahan menuju podium, melangkah pasti dengan sepatu dinasnya yang berderap tegas. Pandangannya menyapu seluruh barisan. Ia berdiri tegak di depan mikrofon, suaranya dalam dan tenang. Saya sengaja datang tanpa pemberitahuan. Saya ingin melihat apakah pasukan kita masih punya rasa hormat kepada rakyat kecil? Karena tanpa rakyat, kita bukan siapa-siapa. Kata-katanya membuat beberapa prajurit menunduk. Tidak ada yang berani mengangkat kepala. Letda Ayu merasakan panas di wajahnya, bukan karena matahari, tapi karena malu yang membakar hatinya. Namun Darman belum selesai. Ia menatap tepat ke arah Ayu. Tatapan itu sama seperti seminggu lalu. Tenang, tapi penuh makna. Lapangan apel itu terasa seperti membeku. Angin pagi yang biasanya segar kini membawa hawa tegang. Setiap prajurit berdiri kaku, menundukkan kepala, dan menahan napas. Hanya suara langkah Darman yang terdengar jelas ketika ia turun dari podium, berjalan perlahan melewati barisan. Ia berhenti tepat di depan Letda Ayu. Pandangan Ayu gemetar, bibirnya bergetar, tapi ia berusaha tetap tegap. Darman tersenyum tipis. Letnan Ayu, suaranya rendah namun menusuk. Masih ingat saya? Ayu menelan ludah. Ingat, Jenderal. Bagus. Jawab Darman sambil menatap matanya lurus-lurus. Karena saya pun ingat setiap kata yang keluar dari mulutmu minggu lalu. Beberapa prajurit di barisan belakang saling melirik. Ada yang menahan napas, ada yang menunduk lebih dalam. Namun yang mengejutkan semua orang, Darman tidak menaikkan suara atau menunjukkan amarah. Sebaliknya, ia melangkah mundur satu langkah, lalu berbicara kepada seluruh pasukan. Prajurit yang baik bukan hanya dilatih untuk disiplin, tapi juga untuk menghormati siapapun, tanpa melihat pakaian atau penampilan mereka. Kalian adalah pelindung rakyat, dan rakyat adalah alasan kenapa kalian berdiri di sini hari ini. Kata-katanya tajam namun lembut. Tidak ada bentakan, tidak ada ancaman. Tapi justru itulah yang membuat setiap kata menembus hati mereka. Darman lalu mengalihkan pandangannya kembali kepada Ayu. Ayu, waktu itu kau menilai saya dari kaos krem yang lusuh,
dari gerobak sayur yang kotor, dari debu di tubuh saya. Tapi yang kau lihat hanyalah kulit luar. Kau tidak tahu perjalanan hidup seseorang, tidak tahu apa yang mereka perjuangkan, atau siapa mereka sebenarnya. Ayu menunduk dalam-dalam. Rasa malu bercampur penyesalan menyelimuti dirinya. Namun Darman hanya menghela napas panjang, lalu menepuk bahunya pelan. Aku tidak datang untuk membalas dendam, ujarnya pelan, tapi terdengar jelas di telinga semua orang. Aku datang untuk mengingatkan bahwa seragam ini bukan untuk sombong, tapi untuk melayani. Tanpa menunggu jawaban, Darman kembali melangkah menuju podium. Ia lalu menceritakan kisahnya, sesuatu yang belum pernah didengar siapapun di markas itu. Beberapa tahun lalu, Darman memulai hidupnya dari nol. Ia pernah menjadi petani, pernah berdagang di pasar, pernah merasakan lapar berhari-hari. Saat itu, ia belajar bahwa harga diri manusia tidak ditentukan oleh pakaian atau jabatan, tapi oleh hati dan tindakannya. Menjadi jenderal baginya bukan alasan untuk meninggalkan akar kehidupannya. Maka sesekali, ia turun ke pasar, berjualan sayur, untuk mengingatkan dirinya sendiri agar tetap rendah hati. Semua prajurit mendengarkan dengan hikmat. Bahkan beberapa yang dulu ikut menertawakan Darman kini merasa pipinya panas oleh rasa malu. Setelah selesai berbicara, Darman mengakhiri inspeksi dengan kalimat yang tak akan pernah dilupakan pasukan itu. Jangan pernah merendahkan orang lain, karena suatu hari, kalian mungkin akan berdiri di hadapan mereka, bukan sebagai atasan, tapi sebagai murid yang belajar dari mereka. Tepat setelah itu, ia memberi hormat kepada seluruh pasukan. Mereka pun membalas hormat dengan penuh rasa hormat yang sesungguhnya. Letda Ayu masih berdiri di tempatnya. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena dimarahi, tapi karena ia sadar. Ia baru saja diajari pelajaran hidup yang tidak akan pernah ia dapat dari buku atau sekolah militer manapun. Saat Darman melangkah pergi menuju mobil dinasnya, Ayu sempat berucap lirih, nyaris tak terdengar. Maafkan saya, Jenderal. Darman hanya menoleh sebentar, tersenyum, lalu mengangguk. Mobilnya melaju perlahan meninggalkan markas, meninggalkan keheningan yang dalam, dan hati yang berubah di antara para prajurit yang menyaksikannya. Keesokan harinya, pasar tradisional kecil di pinggiran kota itu ramai bukan main. Bukan hanya karena hari itu adalah hari pasar besar, tapi juga karena sebuah kabar yang sedang menyebar cepat dari mulut ke mulut. Katanya si Darman itu jenderal beneran. Bisik seorang penjual ikan kepada tetangganya. Masa iya? Aku pikir cuma cerita bohong biar seru. Jawab pedagang ayam sambil menatap ke arah jalan masuk pasar. Tidak butuh waktu lama. Sosok yang mereka bicarakan pun muncul. Darman, dengan kaos krem lusuhnya, celana panjang penuh noda, dan gerobak kayu yang catnya semakin mengelupas, mendorong masuk seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda kemewahan, tidak ada pengawalan, tidak ada atribut pangkat yang menempel di tubuhnya. Namun kali ini, tatapan orang-orang berbeda. Jika sebelumnya mereka menertawakan dan menggoda, kini mereka menatapnya dengan rasa kagum bercampur hormat. Bu Rini yang biasanya berteriak memanggil pembeli, kini mendekat sambil tersenyum malu. Maksud saya, Jenderal, maaf kalau kemarin-kemarin saya suka ikut-ikutan bercanda. Darman hanya tersenyum ramah. Bu, di pasar ini saya bukan jenderal. Saya cuma tukang sayur. Gak usah panggil-panggil begitu. Nanti orang kaget. Jawabannya membuat beberapa orang tersenyum lega. Ia mulai menggelar dagangannya, memilihkan sayur segar untuk pelanggan, menimbang dengan timbangan tuanya, lalu membungkus dengan kertas koran. Semuanya dilakukan dengan tenang, sama seperti dulu. Seakan kejadian di markas TNI itu hanya mimpi yang lewat. Namun, di sudut pasar, sekelompok pemuda terlihat sibuk merekam video. Mereka adalah jurnalis lokal yang mendengar kabar tentang tukang sayur yang jenderal dan ingin meliputnya. Salah satunya mendekat, menyalakan kamera, dan bertanya, "Pak Darman, benar Bapak itu jenderal TNI aktif?" Darman tersenyum tipis, menatap kamera. "Saya tidak suka membicarakan pangkat di tempat seperti ini. Di sini, saya sama seperti pedagang lain. Yang penting,
Kita semua mencari nafkah halal dan tidak lupa membantu orang yang membutuhkan. Jawaban itu singkat, tapi justru membuat wartawan semakin penasaran. Namun Darman tetap melayani pembeli satu persatu, tidak memperdulikan kamera yang terus merekam. Sementara itu, di markas TNI, Letda Ayu duduk di ruangannya. Sejak kejadian apel itu, pikirannya dipenuhi rasa malu sekaligus kekaguman. Ia ingat bagaimana Darman tidak marah, tidak mempermalukannya, malah memberinya pelajaran yang sangat dalam. Di meja kerjanya, ia menulis sebuah pesan singkat, namun begitu sulit untuk dikirim. Pesan itu berbunyi, "Jenderal Darman, terima kasih atas pelajaran yang Anda berikan. Saya ingin meminta maaf secara langsung." Tapi setiap kali ia hendak menekan tombol kirim, ia ragu. Bagaimana jika Darman tidak mau menemuinya lagi? Bagaimana jika ia dianggap hanya mencari muka? Di pasar, sore mulai merayap. Darman menutup dagangannya, menutup kotak uangnya yang sederhana, lalu mendorong gerobak keluar pasar. Beberapa orang yang baru saja tahu siapa dia sebenarnya masih memandangnya tak percaya. Bagi mereka, sulit membayangkan seorang jenderal mau kembali ke kehidupan sederhana seperti ini. Namun bagi Darman, inilah rumahnya. Bau tanah di kaki, suara riuh tawar-menawar, dan senyum tulus para pembeli adalah hal yang tidak bisa ia tinggalkan. Yang ia tidak tahu, malam itu, video dirinya di pasar mulai viral di media sosial. Besoknya, seluruh kota, bahkan luar kota, akan tahu tentang tukang sayur yang jenderal. Malam itu, di sebuah kafe kecil di pusat kota, sekelompok pemuda tertawa puas setelah mengunggah video yang mereka rekam di pasar tadi siang. Video itu menampilkan Darman, sang tukang sayur dengan kaos krem lusuh, sedang melayani pembeli. Di bagian akhir, ada potongan gambar dirinya berdiri gagah di lapangan apel markas TNI, mengenakan seragam jenderal lengkap. Caption video itu sederhana namun menggelegar. "Inilah jenderal rendah hati yang suka berjualan sayur di pasar." Tak butuh waktu lama, video tersebut meledak di media sosial. Grup WhatsApp warga penuh dengan tautan video itu. Di Facebook, ribuan komentar mengalir, kebanyakan memuji kerendahan hati Darman. Bahkan akun berita nasional mulai membagikan ulang dengan judul yang lebih sensasional. Keesokan paginya, pasar kecil itu mendadak penuh dengan orang asing yang membawa kamera dan ponsel. Ada yang sekadar ingin berfoto, ada yang ingin membeli sayur hanya untuk bisa berbicara langsung dengan Darman. "Pak, saya kagum sekali. Boleh foto, Pak?" tanya seorang ibu muda sambil menggendong anaknya. "Pak Darman, saya lihat di TV tadi malam. Luar biasa, Pak," ujar seorang bapak parubaya sambil menjabat tangannya erat. Darman menerima semuanya dengan senyum tenang. "Terima kasih, tapi jangan sampai ini mengganggu belanja orang lain, ya," ucapnya sambil tetap menimbang kangkung untuk pembeli setianya. Sementara itu, di markas TNI, suasana juga berubah. Prajurit yang dulu ikut menertawakan Darman kini menatapnya dengan hormat setiap kali bertemu. Tidak ada lagi candaan tentang jenderal sayur. Yang ada hanyalah rasa kagum yang tulus. Letda Ayu duduk di ruangannya. Ponselnya penuh dengan pesan dari teman-teman lamanya yang juga melihat video itu. "Ayu, itu beneran kamu yang dipost waktu itu?" "Waduh, gimana rasanya waktu tahu dia jenderal?" Ayu hanya menatap layar. Hatinya bergejolak. Rasa malu itu masih ada. Tapi kini diselimuti keinginan besar untuk bertemu Darman. Ia tidak mau dikenal sebagai perwira yang meremehkan orang hanya karena penampilan. Ia ingin meminta maaf, bukan lewat pesan singkat, tapi langsung, tatap muka. Hari itu, setelah jam dinasnya selesai, Ayu memutuskan pergi ke pasar. Dengan seragam dinasnya yang rapi, ia berjalan melewati deretan kios, mencari sosok yang selama seminggu terakhir terus terbayang di pikirannya. Dan di ujung lorong pasar, ia melihatnya. Darman sedang menata timun di gerobaknya, dikelilingi beberapa ibu-ibu yang sedang berbelanja. Ia terlihat sama seperti pertama kali Ayu melihatnya. Sederhana, lusuh, namun ada wibawa yang tidak bisa disembunyikan. Ayu berhenti beberapa langkah darinya. Beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan. Bisik-bisik kecil terdengar.
Aduh, itu kan Letda Ayu, tentara yang kemarin di pos itu. Wah, mau apa dia ke sini? Darman menoleh. Tatapannya bertemu dengan mata Ayu. Sekilas, waktu seakan berhenti. Ayu menarik napas panjang, lalu berjalan maju. Jenderal, suaranya lirih namun jelas. Saya ingin bicara. Darman hanya tersenyum tipis, mengangguk, dan mempersilakannya duduk di bangku kayu di samping gerobak. Para pembeli menepi, memberi ruang bagi percakapan yang akan menjadi salah satu momen paling berarti bagi keduanya. Bangku kayu di samping gerobak itu terasa sempit, namun suasana di sekeliling menjadi sangat luas, karena semua mata tertuju pada mereka. Darman duduk santai, sementara Ayu duduk tegak, kedua tangannya bertaut di pangkuan. Sejenak, tidak ada kata-kata yang keluar, hanya suara riuh pasar dan langkah kaki orang yang berlalu lalang. Namun bagi Ayu, detik-detik itu terasa seperti ujian terberat dalam hidupnya. Jenderal, Ayu memulai dengan suara pelan. Saya minta maaf. Darman menoleh pelan, menatapnya dengan sorot mata yang sulit dibaca. Maaf untuk apa, Letnan? Tanyanya. Nada suaranya tenang, tidak ada amarah. Ayu menunduk. Untuk sikap saya waktu itu, untuk kata-kata saya yang merendahkan, dan untuk tertawaan saya di depan orang banyak. Saya tidak seharusnya memperlakukan siapapun seperti itu. Darman menghela napas, lalu menatap ke arah kerumunan yang berdiri tidak jauh dari mereka. Ayu, waktu itu kamu memang salah, tapi kamu bukan satu-satunya yang menilai orang dari luarnya saja. Kebanyakan orang begitu. Bedanya, kamu punya kesempatan untuk belajar dari kesalahan itu. Ayu mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Yang membuat saya malu, Jenderal, bukan hanya karena ternyata Anda seorang jenderal, tapi karena saya sadar, meski saya menghina Anda tidak membalas. Anda malah mengajarkan kami semua pelajaran yang berharga. Darman tersenyum tipis, lalu mengambil seikat bayam dari gerobaknya dan menaruhnya di depan Ayu. Tahu tidak, Ayu, bayam ini kelihatannya sederhana. Daunnya hijau, tangkainya tipis. Banyak orang yang tidak peduli dari mana asalnya. Tapi sebelum bisa sampai ke sini, bayam ini harus melewati tanah, hujan, panas, serangga, dan tangan petani yang bekerja keras. Sama seperti manusia. Di luar terlihat biasa saja, tapi di baliknya ada perjuangan panjang yang tidak semua orang tahu. Kata-kata itu membuat Ayu terdiam lama. Ia menatap bayam di tangannya, seolah itu adalah metafora hidup yang baru saja membukakan matanya. Jenderal, Ayu berkata lirih, bolehkah saya belajar dari Anda? Bukan soal strategi militer, tapi soal menjadi manusia yang lebih baik. Darman menatapnya, lalu tersenyum lebih lebar. Belajarlah dari semua orang, Ayu. Dari rakyat kecil, dari pedagang, dari petani. Karena pangkat dan jabatan hanya sementara. Yang abadi adalah bagaimana kita memperlakukan sesama. Ayu mengangguk mantap. Di sekitar mereka, suasana pasar menjadi lebih hangat. Orang-orang yang tadinya hanya ingin menonton kini ikut merasakan keheningan yang syarat makna. Setelah itu, Ayu berdiri, memberi hormat penuh kepada Darman. Bukan karena pangkatnya, tapi karena rasa hormat yang tulus dari hati. Darman membalas hormatnya, lalu kembali melayani pembeli seperti biasa, seolah momen tadi hanyalah percakapan singkat di antara sahabat lama. Namun di hati Ayu, ia tahu, hari itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Hari di mana ia belajar bahwa wibawa seorang pemimpin tidak datang dari seragamnya, tapi dari kerendahan hatinya. Keesokan harinya, berita tentang pertemuan Letda Ayu dan Jenderal Darman di pasar menjadi pembicaraan hangat di seluruh kota. Foto-foto mereka duduk berdampingan di samping gerobak sayur tersebar di berbagai media sosial. Judul-judul berita bermunculan. Jenderal rendah hati yang mengajar perwira tentang kemanusiaan. Pelajaran dari tukang sayur yang mengguncang markas TNI. Warga dari luar kota mulai berdatangan ke pasar kecil itu. Bukan hanya untuk berbelanja, tetapi juga untuk melihat langsung sosok Darman yang kini dianggap sebagai simbol kerendahan hati. Namun, di tengah popularitas yang mendadak,
Darman tetap sama. Setiap pagi ia bangun sebelum subuh, berdoa, lalu mengangkat sayur-sayuran ke gerobaknya. Ia mendorong gerobak menyusuri jalan sempit, menyapa ibu-ibu yang sudah menunggu di depan rumah, dan tetap menjual dengan harga yang terjangkau. "Pak, sekarang sudah terkenal, mestinya jualan gak perlu lagi, dong," ujar seorang pembeli sambil tertawa. Darman tersenyum. "Kalau saya berhenti, siapa yang akan menggantikan? Lagi pula, ini bukan sekadar jualan, Bu. Ini cara saya untuk tetap dekat dengan rakyat." Di markas TNI, sikap para prajurit juga berubah. Tidak ada lagi cibiran atau tawa mengejek ketika melihat orang dengan penampilan sederhana. Mereka mulai memahami pesan yang pernah diucapkan Darman, bahwa kehormatan seorang prajurit diukur dari bagaimana ia menghargai rakyat. Letda Ayu pun berubah. Setiap kali bertugas di pos penjagaan, ia menyapa siapa saja dengan ramah, tak peduli seperti apa penampilan mereka. Kadang, ia menyempatkan mampir ke pasar untuk membeli sayur dari Darman. Bukan karena ia membutuhkannya, tapi karena setiap pertemuan dengannya selalu memberikan energi positif. Suatu sore, ketika pasar mulai sepi, Ayu berdiri di depan gerobak Darman. "Jenderal," katanya sambil tersenyum, "Anda mungkin tidak sadar, tapi sejak kejadian itu, banyak orang yang berubah." Darman hanya tersenyum sambil menata sisa tomat di keranjang. "Kalau memang ada yang berubah, itu karena mereka mau membuka hati. Saya cuma memulai percakapan, Ayu." Matahari mulai turun, memandikan pasar dengan cahaya keemasan. Darman mendorong gerobaknya menuju jalan pulang, sementara Ayu berjalan di sisinya. Langkah mereka pelan, namun ada rasa tenang yang menyelimuti. Bagi Darman, pangkat bukanlah tujuan hidup. Bagi Ayu, kerendahan hati kini menjadi bagian dari kehormatannya sebagai seorang perwira. Dan bagi warga kota itu, sosok tukang sayur jenderal akan selalu menjadi cerita yang diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tentang seorang pemimpin yang memilih tetap sederhana, meski seluruh dunia tahu betapa tingginya kedudukan yang ia miliki. Sahabat Rizka Story yang dirahmati Allah, kisah ini bukan sekadar cerita tentang seorang jenderal yang menyamar menjadi tukang sayur. Ini adalah kisah tentang hati, tentang kemanusiaan, tentang cara kita memandang orang lain, dan tentang kerendahan hati yang lebih berharga dari pangkat setinggi apapun. Pertama, kita diingatkan bahwa penampilan luar tidak pernah menjadi ukuran sejati nilai seseorang. Berapa banyak dari kita yang langsung memberi penilaian hanya dari baju yang dipakai, dari kendaraan yang digunakan, atau dari tempat tinggal yang dimiliki? Darman, dengan kaos lusuh dan gerobak sayurnya, hanyalah contoh nyata bahwa di balik penampilan sederhana bisa tersembunyi kekuatan, kehormatan, dan kisah hidup yang luar biasa. Jika hari itu Letda Ayu menahan ucapannya, jika ia melihat lebih dalam, mungkin ia tidak akan menanggung rasa malu di depan pasukan. Kedua, kisah ini mengajarkan bahwa kerendahan hati adalah ciri sejati seorang pemimpin. Banyak orang ketika mencapai puncak jabatan akan menjaga jarak dari kehidupan rakyat kecil. Namun Darman justru memilih untuk turun kembali ke pasar, mengangkat sayur, menimbang dagangan, bahkan menerima tawar-menawar dari ibu-ibu yang hanya membawa uang pas-pasan. Kerendahan hati inilah yang membuatnya benar-benar dihormati, bukan sekadar karena pangkat di pundak, tapi karena hati yang merendah untuk mengangkat yang lain. Ketiga, kita belajar bahwa tidak semua kesalahan harus dibalas dengan kemarahan. Saat dihina, ditertawakan, bahkan dipermalukan di depan umum, Darman bisa saja membalas dengan hukuman atau teguran keras. Namun ia memilih memberi pelajaran tanpa emosi yang membakar, tanpa kata-kata yang menjatuhkan. Ia mengajarkan bahwa membalas kejahatan dengan kebaikan bukan berarti lemah, justru menunjukkan kekuatan yang sejati. Karena butuh keberanian besar untuk menahan amarah dan menggantinya dengan kebijaksanaan. Keempat, kita diingatkan bahwa penghargaan terbesar bukanlah untuk mereka yang berkuasa, tetapi untuk mereka yang mau melayani. Seragam dan pangkat bisa membuat orang segan, tetapi ketulusan hati membuat orang rela mengikuti dan mendoakan kita. Seorang pemimpin sejati adalah mereka yang melihat dirinya sebagai pelayan rakyat, bukan tuan atas rakyat. Kelima,
Kisah ini memberi pelajaran bahwa kesempatan untuk berubah selalu ada. Ledda Ayu adalah gambaran kita semua. Pernah menilai salah, pernah berkata tidak sopan, pernah menganggap rendah orang lain. Namun saat ia sadar dan mau belajar, ia berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki sikap. Dan perubahan itu bisa dimulai dari kesalahan yang kita akui dengan jujur. Keenam, cerita ini menyentuh tentang makna harga diri yang sesungguhnya. Harga diri bukanlah sesuatu yang ditentukan oleh pujian orang, jabatan tinggi, atau harta yang melimpah. Harga diri adalah ketika kita tetap tegak dalam kesederhanaan, tetap sabar ketika direndahkan, dan tetap rendah hati ketika diangkat tinggi. Darman memiliki semua itu. Ia bisa berdiri di dua dunia, dunia kemiliteran dengan kedisiplinannya, dan dunia rakyat kecil dengan segala kesederhanaannya, tanpa kehilangan jati diri. Ketujuh, kita diingatkan bahwa pelajaran hidup terbaik sering datang dari tempat yang tidak kita duga. Siapa sangka seorang perwira bisa mendapatkan pelajaran hidup yang berharga dari seorang tukang sayur? Siapa sangka pasar kecil yang ramai dan penuh lumpur bisa menjadi tempat lahirnya momen yang mengubah cara pandang banyak orang? Hidup seringkali menyembunyikan hikmah di balik kejadian yang kita anggap biasa. Kedelapan, kita diingatkan tentang pentingnya menghormati semua orang, tanpa memandang status. Setiap orang punya cerita hidupnya sendiri. Ada yang telah melewati penderitaan, ada yang sedang berjuang, ada yang mungkin menyembunyikan luka di balik senyum. Saat kita menghormati orang lain, kita tidak hanya menjaga hati mereka, tapi juga menjaga kehormatan kita sendiri. Kesembilan, kisah ini menegaskan bahwa pengaruh perbuatan baik bisa jauh melampaui yang kita bayangkan. Sikap Darman yang sederhana dan bijaksana tidak hanya mengubah Ledda Ayu, tetapi juga seluruh prajurit di markas itu, bahkan masyarakat luas yang mendengar kisahnya. Kebaikan itu menular, dan ia akan terus berjalan, melewati batas tempat, waktu, bahkan generasi. Kesepuluh, kita diajak untuk merenung tentang arti kesuksesan. Bagi banyak orang, kesuksesan berarti memiliki kekuasaan, harta, atau popularitas. Namun bagi Darman, kesuksesan adalah ketika ia bisa tetap menjadi dirinya sendiri, tetap melayani, dan tetap dekat dengan rakyat meski sudah berada di puncak karir. Kesuksesan sejati bukan tentang seberapa tinggi kita naik, tetapi tentang bagaimana kita tetap membumi ketika berada di atas. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, mari kita ambil pelajaran dari kisah ini. Jangan pernah meremehkan siapapun. Jangan pernah merasa terlalu tinggi untuk menyapa, membantu, atau duduk bersama mereka yang hidupnya sederhana. Karena pada akhirnya, pangkat akan hilang, harta akan habis, jabatan akan digantikan, tetapi nama baik dan hati yang tulus akan terus hidup dalam ingatan banyak orang. Kisah Darman adalah pengingat bahwa kemuliaan seorang manusia tidak diukur dari apa yang ia miliki, tetapi dari seberapa besar ia memberi dan seberapa rendah hati ia hidup. Dan semoga kita semua bisa meneladani sikap ini dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di tempat kerja, di lingkungan, bahkan di hadapan orang yang tidak kita kenal. Kerendahan hati bukanlah tanda kita rendah, tapi tanda bahwa kita tahu Allah yang Maha Tinggilah yang memberi kita semua yang kita miliki. Dan ketika kita rendah hati, Allah akan meninggikan derajat kita, di dunia dan di akhirat. Sahabat Rizka Story yang dirahmati Allah, kisah ini memberi kita banyak pelajaran berharga yang dapat kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya tentang sosok Darman sebagai seorang jenderal, tetapi tentang nilai-nilai kemanusiaan yang seringkali kita lupakan di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk dunia. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah jangan menilai orang hanya dari penampilan luar. Banyak orang yang terlihat biasa saja, bahkan mungkin terlihat tidak terurus, namun menyimpan kekuatan, kecerdasan, dan kehormatan yang luar biasa. Jika kita terbiasa melihat hanya dari pakaian atau tampilan fisik, kita berisiko melewatkan kesempatan untuk mengenal hati dan kebaikan seseorang. Darman mengajarkan bahwa nilai manusia jauh melampaui apa yang tampak di mata. Pelajaran kedua, kerendahan hati adalah kemuliaan yang sesungguhnya. Meskipun Darman memiliki pangkat tinggi, ia tetap mau mendorong gerobak sayur, melayani pembeli, dan bercengkrama dengan rakyat kecil. Kerendahan hati bukan membuat kita kecil,
justru membuat kita semakin dihormati. Karena sejatinya, manusia yang benar-benar besar adalah mereka yang mampu merendahkan diri di hadapan orang lain tanpa kehilangan martabatnya. Pelajaran ketiga, kesabaran adalah kekuatan yang tidak terlihat. Ketika dihina dan direndahkan di depan umum, Darman tidak terpancing emosi. Ia tidak membalas dengan kemarahan, tetapi memilih waktu dan cara yang tepat untuk memberi pelajaran. Kesabaran seperti ini adalah tanda kedewasaan, tanda bahwa kita mampu mengendalikan diri, dan tanda bahwa kita mengerti kapan saatnya bicara dan kapan saatnya diam. Pelajaran keempat, balaslah keburukan dengan kebaikan. Saat kita membalas hinaan dengan amarah, maka kita hanya memperpanjang rantai kebencian. Namun saat kita membalasnya dengan kebaikan, kita memutus rantai itu dan menggantinya dengan energi positif yang bisa mengubah hati orang. Darman tidak hanya memaafkan Ayu, tetapi juga memberinya pelajaran berharga yang akan diingat seumur hidup. Pelajaran kelima, menghormati orang lain adalah kewajiban, bukan pilihan. Baik kita berada di posisi tinggi maupun rendah, rasa hormat adalah bahasa universal yang bisa membuka hati siapa saja. Kita tidak pernah tahu latar belakang seseorang, perjalanan hidupnya, atau tantangan yang sedang ia hadapi. Menghormati orang lain adalah cara kita menjaga kehormatan diri kita sendiri. Pelajaran keenam, setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Letda Ayu awalnya salah menilai, salah berkata, dan salah bersikap. Namun ia mau mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi selalu ada ruang untuk memperbaiki diri jika hati kita mau terbuka. Pelajaran ketujuh, kesuksesan sejati adalah tetap membumi ketika berada di puncak. Bagi Darman, menjadi jenderal tidak membuatnya merasa lebih tinggi dari orang lain. Ia tidak membiarkan pangkat memisahkannya dari rakyat. Ia tahu bahwa keberadaannya sebagai pemimpin justru mengharuskannya untuk selalu dekat dengan mereka yang dipimpinnya. Inilah kesuksesan yang sesungguhnya, bukan sekadar naik jabatan, tetapi tetap menjaga nilai kemanusiaan. Pelajaran ke-8, kebaikan itu menular. Sikap Darman yang bijaksana bukan hanya mengubah pandangan Ayu, tetapi juga menginspirasi seluruh prajurit di markas, bahkan masyarakat luas yang mendengar kisahnya. Kebaikan yang tulus akan menyebar lebih cepat dari yang kita kira, dan dampaknya bisa bertahan lama, jauh melebihi yang kita bayangkan. Sahabat pendengar, kisah ini mengajak kita untuk memandang orang lain dengan hati, bukan hanya dengan mata. Untuk tetap rendah hati ketika kita berada di atas, dan tetap menghargai diri ketika kita berada di bawah. Untuk sabar ketika diperlakukan tidak adil, dan untuk membalasnya dengan kebaikan yang bisa menyentuh hati. Karena pada akhirnya, yang akan diingat orang bukanlah pangkat kita, bukan jabatan kita, bukan pula harta kita. Yang akan diingat adalah bagaimana kita memperlakukan mereka, bagaimana kita membuat mereka merasa dihargai, dan bagaimana kita menjadi teladan dalam tindakan. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran positif dari kisah ini, dan membawanya ke dalam kehidupan kita. Menjadi pribadi yang rendah hati, penuh hormat, sabar, dan siap membalas keburukan dengan kebaikan. Karena itulah tanda-tanda kemuliaan yang sejati di hadapan manusia, dan di hadapan Allah yang Maha Tinggi.